Karena Prabowo itu mendukung Presiden Jokowi ya, bahkan keluar biaya juga ya. Tiba-tiba yang bersangkutan berhadapan dengan Prabowo pada Pilpres 2014. 2 tahun setelah diangkat atau didukung sebagai gubernur DKI. Itu yang menurut saya lebih tepat kalau dibilang mengkhianati. Dan lagi pula persoalannya adalah kesalahan bukan letak pada Anies, kesalahan letaknya pada Prabowo yang selalu menginginkan menjadi calon presiden, tidak memberikan kesempatan kepada orang lain. Bayangkan kalau dia menjadi calon presiden lagi, dia menjadi calon presiden yang keempat kalinya, bahkan kelima kalinya. Menurut saya justru Sandi yang mengkhianati Prabowo Subianto, karena ketika dicalonkan untuk masa jabatan 5 tahun dia berhenti di tengah jalan untuk menjadi wakil presiden. Tapi ada tapinya lagi, ini kemauannya Prabowo Subianto sendiri, yaitu menjadikan dia sebagai calon wakil presiden. Ya, soal protes Gerindra ya kepada Anies Baswedan, nggak tahu ini kader yang genit atau memang betul-betul kecewa ya, kira-kira begitu. Coba kita bacakan dan kemudian kita ulas ya. Yaitu sebagaimana dilansir oleh Populis, kader Gerindra kecewa berat. Kami berdarah-darah besarkan Anies, ternyata dia tikung Prabowo ya. Tapi kalau emak-emak kami berdarah-darah dukung Prabowo, ternyata dia hianati emak-emak. Itu kalau emak-emak ya. Jadi mengkhianati jangan-jangan sudah biasa dalam politik ya. Oke, coba kita bacakan dan kemudian nanti kita ulas ya Sobat Era sekalian. Dan beberapa coba kita intip ya, beberapa polling yang pernah kita adakan ya. Ini kita bacakan dulu ya. Oke, jubir Partai Gerindra Andre Rosiade mengaku bahwa banyak kader Gerindra yang merasa kecewa dengan Anies Baswedan ya. Berapa banyak? Itu satu. Kedua, yang banyak juga kader Gerindra yang mendukung Anies Baswedan ya. Pasalnya sebagian kader Gerindra menganggap Anies telah menikung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Andre awalnya mengungkit masa lalu Anies Baswedan yang bisa menjadi Gubernur DKI Jakarta berkat jasa Prabowo dan seluruh kader Partai Gerindra. Ya iya, tapi mungkin juga kalau seandainya tidak dicalonkan Gerindra, Anies juga dicalonkan partai lain ya itu. Namun saat ini Anies yang sudah sukses memimpin Jakarta tengah diusung sebagai capres oleh Partai Nasdem. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mendikbud itu pun berpotensi menjadi rival Prabowo di Pilpres 2024. Saya ingin menyampaikan Mas Anies adalah calon gubernur yang pernah didukung oleh Pak Prabowo. Pak Prabowo selalu menyampaikan kepada kami kader Partai Gerindra tidak boleh kita mencaci maki, kata Andre dalam acara catatan demokrasi TV One ya. Kemudian dia mengatakan kader Gerindra sangat kecewa karena Anies tak pernah meminta izin ke Prabowo sebelum memutuskan maju sebagai capres 2024. Ini rasa yang dirasakan oleh kader Gerindra yang berkeringat berdarah-darah membesarkan Mas Anies. Ternyata Mas Anies menelikung ketua umum kami, tegasnya. Kendati begitu, menurut Andre, Prabowo menyampaikan bahwa kader Gerindra tidak perlu mencaci maki atau mengungkit-ungkit masa lalu Anies Baswedan. Prabowo menginginkan pemilu 2024 dapat terlaksana dengan riang dan gembira. Kita tidak usah mencaci maki atau mengungkit-ungkit, itu perintah Pak Prabowo, ujar Andre. Oke, Sobat Era sekalian ya. Itu tadi yang terkait dengan kekecewaan. Pertama ya, kalau kita menghadapi pemberitaan seperti ini ada 2 hal yang harus kita garis bawahi. Ini adalah omongan lisan dari Andre Rosiade di program televisi yang kemudian dibuat berita ya. Memang bagusnya langsung melihat sendiri ya, kalimat demi kalimat yang dia sampaikan. Tetapi ini untuk sebagai bahan analisis ya, terlepas apakah ini dikutip secara lengkap benar atau tidak, ada beberapa hal yang perlu kita lihat ya, kita garis bawahi. Pertama adalah mengenai mengkhianati ya. Mengkhianati itu ya, itu seperti yang dilakukan oleh Presiden Jokowi sebenarnya. Kenapa? Karena Prabowo itu mendukung Presiden Jokowi ya, bahkan keluar biaya juga ya. Tiba-tiba yang bersangkutan berhadapan dengan Prabowo pada Pilpres 2014.
2 tahun setelah diangkat atau didukung sebagai gubernur DKI. Nah, itu yang menurut saya lebih tepat kalau dibilang mengkhianati. Pertama, dia tidak selesaikan masa jabatannya karena kan didukung untuk masa jabatan 5 tahun. Lalu tiba-tiba mencalonkan diri sebagai presiden. Seandainya Anies menjadi calon presiden di 2019 mengikuti jejak Prabowo, jejak Jokowi, maka dia bisa dianggap mengkhianati. Tapi dia selesaikan masa jabatan 5 tahun, selesai. Jadi setelah dia menjadi orang bebas, ya selesai juga. Apalagi yang harus dilakukan? Kan aneh jadinya. Masa orang terikat seumur hidup? Dan lagi pula persoalannya adalah kesalahan bukan letak pada Anies. Kesalahan letaknya pada Prabowo yang selalu menginginkan menjadi calon presiden, tidak memberikan kesempatan kepada orang lain. Bayangkan kalau dia menjadi calon presiden lagi, dia menjadi calon presiden yang keempat kalinya, bahkan kelima kalinya. Walaupun tahun 2009 dengan variasi sebagai calon wakil presiden karena tidak cukup presidensial threshold-nya dan terpaksa bernegosiasi dengan Megawati menjadi Megawati Prabowo Subianto. Tapi 2004 ikut konvensi Partai Golkar dan gagal yang dimenangkan oleh Wiranto akhirnya. 2014 menjadi calon presiden, 2019 menjadi calon presiden, dan 2024 ingin menjadi calon presiden lagi. Jadi Sobat Era sekalian, justru yang tidak etis menurut saya adalah Prabowo Subianto. Itu yang harus kita lihat ya. Tetapi, nah ini ada tetapinya ya. Saya pribadi mendukung siapapun anak bangsa yang memang siap menjadi calon presiden. Yang saya sesalkan justru presidensial threshold. Jadi Anies pun bisa menjadi korban presidensial threshold nantinya. Tidak ada jaminan bahwa Nasdem, PKS, dan Demokrat akan sepakat mendukung Anies Baswedan atau kemudian mendaftarkan Anies Baswedan ke KPU. Tidak ada jaminan pula Prabowo Subianto bisa nyalon kalau seandainya dia diblokade oleh kekuatan istana untuk bisa menggandeng 1 atau 2 partai. Misalnya dia tidak mampu menggandeng PKB katakanlah tiba-tiba balik arah ke istana, selesai Prabowo Subianto. Jadi yang harus kita sesalkan itu adalah pemberlakuan presidensial threshold yang jelas-jelas mengkhianati demokrasi dan dibenarkan oleh MK. Padahal ini adalah absolutely adalah proyek oligarki. Itu yang harus kita pahamkan ya. Jadi Anies sudah menyelesaikan masa jabatannya sesuai dengan keinginan Gerindra. Tapi kan kami belum dapat pernah. Misalnya ya, kalau dia berpikir dapat apa-apa, waduh, betul-betul politik itu politik yang jahat, politik persekongkolan, politik menggaruk uang negara ya. Jadi misalnya merasa bahwa dengan mendukung Gerindra kok nggak dapat proyek apa-apa. Nah itu politik persekongkolan yang harusnya kita akhiri ya. Makanya kita harus mudahkan dan murahkan politik agar pemimpin itu tidak tersandra. Oke, menikung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Apa yang ditikung? Ya, yang orang menikung itu adalah kalau dia misalnya diam-diam. Kalau ini kan Anies tidak diam-diam. Dia disebut sebagai calon presiden itu sejak beberapa tahun sebelum dia mengakhiri masa jabatan. Tetapi sekali lagi dia akhiri masa jabatan dan kemudian baru dideklarasikan Nasdem, baru dideklarasikan, belum dia sebagai bakal calon presiden yang didaftarkan ke KPU. Makanya belum tentu juga. Jadi menikung apanya? Tapi kok nggak ngomong? Kalau mau ngomong itu ya itu soal fatsun politik ya. Itu soal hubungan private antara Anies dan Prabowo. Tapi hubungan publiknya, dia sendiri belum menjadi bakal calon presiden sesungguhnya. Barangkali kalau dia sudah didaftarkan baru ngomong. Nah itu soal fatsun politik ya. Jadi lalu soal masa lalu Anies ya, menurut saya justru Gerindra yang untung dengan adanya Anies Baswedan. Kenapa begitu? Dulu kan Ahok begitu kuatnya. Kalau ingat tulisan saya ya, judulnya Semua Karena Ahok di Detikcom, saya sudah mengindikasikan Ahok harus ditandingkan dengan calon-calon yang juga hebat ya. Karena saya berasumsi bahwa Anies, Ahok itu adalah orang-orang yang hebat ya, sosok-sosok yang hebat. Nah, harus ada saingan, ada tandingannya. Dan saya menyebut Anies Baswedan itu pada tanggal 11 Agustus 2016 ketika belum ada satu orang pun yang menyebutkan Anies Baswedan sebagai calon gubernur DKI karena baru saja dia dipecat
ya diberhentikan, diakhiri jabatannya sebagai Menteri Pendidikan. Dan akhirnya benar, padahal sebelum Anies Baswedan dicalonkan sebagai Gubernur DKI, kader Gerindra Sandiaga Salahuddin Uno itu menjadi calon yang kuat, yang sudah berada atau pergi atau berkampanye ke titik-titik yang sangat banyak di DKI ini. Menurut saya justru Sandi yang mengkhianati Prabowo Subianto, karena ketika dicalonkan untuk masa jabatan 5 tahun, dia berhenti di tengah jalan untuk menjadi wakil presiden. Tapi ada tapinya lagi, ini kemauannya Prabowo Subianto sendiri, yaitu menjadikan dia sebagai calon wakil presiden. Jadi yang tidak menyelesaikan masa jabatannya justru kader Gerindra sendiri, bukan Anies Baswedan. Dan kalau seandainya Gerindra pada waktu itu lebih percaya diri dengan kadernya, yaitu Sandiaga Salahuddin Uno, harusnya ya Sandi yang menjadi calon gubernur. Kenapa memilih Anies? Tentu karena dia melihat Anies jauh lebih berpeluang untuk menang ketimbang Sandiaga Salahuddin Uno. Jadi dalam politik itu sebenarnya kita tidak tahu siapa yang memanfaatkan siapa, ya, siapa yang menunggangi siapa. Kadang-kadang ya sama-sama saling menguntungkan saja. Karena Gerindra punya kader yang sudah berkampanye, yaitu Sandiaga Uno. Tetap kenapa tidak dicalonkan? Kan kira-kira begitu. Misalnya katakanlah Gerindra mencalonkan Sandi Uno sendirian misalnya, apakah mitra aliansinya mau atau tidak? Jadi banyak hal yang harus kita pahami, ya. Dan menurut saya justru dengan Anies Gerindra untung karena dia mendapatkan calon gubernur yang akhirnya memang mampu memenangkan pertarungan. Jadi ada hal-hal seperti itulah, ya. Oke, tapi memang dalam politik ini banyak sekali panggung belakangnya yang kita tidak bisa ceritakan semuanya, ya. Ya, termasuk misalnya sosok Prabowo, apakah dia bisa menjadi leader of change, apakah dia bisa menjadi pemimpin perubahan. Itu persoalannya, karena politik di Indonesia ini saling sandra. Jadi ada kesalahan-kesalahan masa lalu, ya, kemudian bisa diperlihatkan kemudian, ya, dan ini jahat politik seperti itu sesungguhnya, karena akhirnya saling menyandra orang untuk bergerak lebih jauh atau lebih maju, ya. Oke, coba kita bacakan komentar Sobat RH terkait dengan hal ini, ya. Teguh Santoso, justru Prabowo dengan bawahannya yang seperti kacang lupa kulit ketika meninggalkan Pak HRS sendirian menghadapi ketidakadilan rezim. Bahkan Dhanil Anzar mempertanyakan kontribusi Pak HRS, ya. Ini dari ya. Andre lupa ulama aja berdarah-darah membela Prabowo tapi berkhianat, ngaca bos, ya. Sudah tepati janjinya Pak Anies 2019 diajak calon presiden, Pak Anies tidak mau karena Prabowo nyalon. Terus amanat di DKI 5 tahun sekarang sudah lepas dan bebas lah. Iya, jadi tapi kalau soal izin ya itu enggak, itu fatsun politik, ya. Tapi kalau misalnya hitungannya tugas yang diberikan, ya sudah, it has been completed, ya. Jadi sudah diselesaikan. Masa kemudian terus-menerus disandra, ya. Kemudian merasa berdarah membesarkan Anies, lah rakyat justru lebih berdarah saat bela dia nyapres sampai ada anggota KPPS yang meninggal kelelahan. Anang Saroni, benar tuh, Pak Anies Baswedan kan sudah dipecat dari gubernur karena keinginan oligarki dan orang yang ada di dalam istana tanpa sebab kesalahan apa. Semakin dijatuhkan Pak Anies maka Allah angkat. Enggak dipecat dari gubernur, sudah habis masa jabatannya, ya. Kemudian Leo Bengal, Wowo pengkhianat membohongi umat Islam, emak-emak, Habib dan ulama. Saya tidak setuju dengan Refli Harun yang mengatakan bahwa pengkhianatan Wowo adalah siasa, padahal makna siasa itu baik bukan buruk seperti khianat. Oke, saya pernah bilang begitu, ya? Enggak juga, ya, saya bilang. Saya pernah bilang siasa, ya. Siasa itu kalau kemudian kita bisa lihat dampak baiknya. Nah, dampak baiknya misalnya gini, stop kriminalisasi ulama, ya. Nah, itu kita lihat tuh, misalnya ketika FPI dibubarkan, Prabowo membela, ketika Habib Rizik dipenjarakan, Prabowo membela, ketika banyak ustadz-ustadz dikriminalkan, Prabowo membela. Nah, ini justru kita tidak lihat pembelaannya, makanya rasanya kalaupun saya pernah ngomong itu siasa, ya itu pasti batal, karena akhirnya siasa yang taktik, strategi yang tidak kita lihat manfaatnya, ya.
paling tidak sampai hari ini. Karena kan kita ingin juga lihat apa kontribusi Prabowo Subianto bagi perbaikan negeri ini. Kalau saya misalnya di bidang demokrasi. Nah, demokrasi itu misalnya ya kebebasan berpendapat, kemudian tidak terkena ancaman kriminalisasi dan lain sebagainya. Kebaikan Prabowo hanyalah dia tidak pernah mengadukan orang-orang yang mengkritiknya. Kira-kira begitulah. Kalau dia mengadukan orang-orang yang mengkritiknya, waduh tambah hancur nanti. Tapi paling tidak itu kebaikannya yang membedakan dia dengan katakanlah orang-orang lainnya ya. Dalam konteks ini LBP kan mengadukan Haris Azhar, Muldoko mengadukan ICW dan lain sebagainya. Oke, jadi ada juga kebaikan yang barangkali harus kita ingat. Tetapi secara umum pastilah pendukung Prabowo kecewa. Untungnya saya bukan pendukung. Jadi di 2019 itu saya bukan pendukung siapapun. 2014 punya preferensi ke Jokowi karena Prabowo kan kita tahu reputasi masa lalunya, yaitu dugaan pelanggaran HAM, ya kan, mewah dan lain sebagainya. Tetapi sekali lagi 2019 saya tidak mendukung siapapun ya walaupun baju saya 08 kebetulan. Oke. Kemudian tak ada akar rotan pun jadi ya. Apa ya yakin? Kemudian jangan terbalik Prabowo Anies, masalahnya berani tidak bakal calon ini bilang rakyatku, tapi saya tidak lagi mengajak rakyatku. Kalau berani itu baru ada perubahan. Apa ya? Oke, capek kita dengan sosok Prabowo nggak jelas. Seperti saat Prabowo capres selalu ada isu 5 tahunan rujuk dengan Ibu Titi. Relawan capek mengklarifikasi di mana sholat Jumat Prabowo hari ini dan lain-lain. Kemudian sebaiknya Pak Prabowo mempercayakan jabatan presiden kepada Anies. 2 kali saya pilih Pak Prabowo, tapi sekarang saya yakin dengan Pak Anies Baswedan. Saya siap dukung Anies. Mantan PAC Andre Rosiade jangan tebar fitnah bila jantan ya. Buah sawo rasanya manis, dulu Prabowo sekarang Anies. Ya luar biasa ya. Ya saudara sekalian, memang tentu agak agak berbeda lah ya. Jadi sekarang ini yang harus kita pahami adalah masa atau zaman sudah berbeda ya. Mungkin this is the time for Anies ya. Paling tidak untuk men-challenge kekuasaan istana. Dan ini this is the time for new generation sebenarnya, seperti Anies dan Ganjar Pranowo setelah generasi sebelumnya harusnya habis, yaitu generasi Joko Widodo. Jadi kalau generasi Jokowi itu generasi 60 awal. Nah, ini generasi 60 akhir ya, generasi 60 akhir. Ganjar kelahiran 68, kemudian Anies Baswedan kelahiran 69. Prabowo sendiri kelahiran tahun 51. Jadi memang sudah sangat senior ya, walaupun dalam politik seperti dikatakan yang namanya politicians never dies ya, tidak pernah mati. Dia hanya menghilang ya. Kemudian itu sobat era sekalian ya, yang bisa kita bahas dalam kesempatan ini. Jadi tidak benar juga kalau dibilang bahwa Anies Baswedan mengkhianati ya. Tapi kalau fatsun politik ngomong dan lain sebagainya ya itu private relationship ya between the two persons ya, between them. Oke, coba kita lihat kemarin ya polling yang pernah kita adakan. Nah ini ya. Ada isu rujuk PKS Gerindra, apakah Anda setuju kalau realisasinya adalah pasangan Anies Prabowo? Yang setuju 25%, tidak setuju 71%. Yang voting 27.000 ya. Tidak tahu, tidak menjawab 4%. Jadi lebih banyak menolak kalau Prabowo menjadi wakil presidennya Anies. Apalagi kalau dibalik, pasti lebih banyak yang menolak. Kemudian tapi sekali lagi ya, kalau seandainya Prabowo Subianto mau menjadi calon presiden lagi dan itu memenuhi syarat, ya kita tidak boleh melarang. Saya malah bahkan pengen calon presiden itu sebanyak-banyaknya ya. Jadi semua tokoh yang layak menjadi pemimpin kita ya ditandingkan saja untuk kemudian kita pilih nantinya. Jadi jangan juga menyetop ya. Kalau Anda tidak setuju, Anda tidak boleh melarang orang nyalon. Tetapi soal memilih adalah soal kebebasan Anda ya.
Apakah Anda setuju dengan pendapat HMI bahwa Erick Thohir telah menyalahgunakan jabatan untuk kampanye Pilpres dan harus dicopot dari Menteri BUMN? 41.000 yang voting, setuju 95%, absolut ya, jadi yang setuju itu absolut 95%. Kemudian tidak setuju 3%, tidak jawab cuma 2%. Dan terakhir soal pilihan presiden ya. Kalau Pilpres dilakukan saat ini, mana yang Anda pilih menurut Abjad ya? Anies Baswedan 92%, Ganjar Pranowo 3%, Prabowo Subianto 3%, belum memutuskan 3%. Baru 55.000 ya. Kita punya target kalau bisa ya 100.000 yang voting, tetapi distribusi suara ini tidak akan berubah ya, paling segini-segini saja. Tapi kalau makin banyak voting ya mungkin makin baik untuk lebih meyakinkan ya. Masa subscribernya 2 juta, hampir 2,5 juta, tapi yang voting cuma 55.000 ya. Jadi saya kritik bagi diri saya sendiri dan juga kritik bagi Sobat RH sekalian ya. Mudah-mudahan Sobat RH bisa menemukan polling ini dengan cara scrolling ke bawah dan menjawab ya pertanyaan itu agar meyakinkan bagaimana kita bisa menggambarkan kehendak publik. Jadi dalam konteks ini jadi bisa dikatakan ini kehendak publik yang tidak bisa dan tidak perlu katakanlah dipermasalahkan lagi. Ya, sahabat sekalian, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.